Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wahyu Lestari, perwakilan dari kelompok 2. Saya sendiri sebagai penyaji. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu, sebelum tercetusnya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa lingua franca di seluruh kawasan tanah air kita. Hal itu terjadi sudah berabad-abad sebelumnya. Adanya bahasa Melayu yang dipakai sebagai lingua franca ini pun tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah tetap dipakai dalam situasi kedaerahan dan tetap berkembang. Nah, apakah perbedaannya bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928? Nah, dari perbedaannya, wujud baik struktur sistem maupun kosakata jelas tidak ada. Jadi, kerangka sama yang berbeda adalah semangat dan jiwa barunya. Sebelum Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu masih bersifat kedaerahan atau jiwa Melayu. Akan tetapi, setelah Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu sudah bersifat nasional atau jiwa Indonesia. Nah, pada saat itulah bahasa Melayu yang berjiwa semangat baru diganti dengan nama bahasa Indonesia. Nah, kita jelasin ya, dari apa sih fungsi bahasa itu? Fungsi bahasa yaitu sebagai alat berintegrasi satu sama lain, berinteraksi satu sama lain untuk menyalurkan pikiran serta untuk bisa berkomunikasi sesama. Nah, fungsi bahasa Indonesia yaitu bisa dibagi dua, dapat dibagi dua, yaitu yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Nah, yang secara umum ini ada apa aja sih? Nah, secara umum itu sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi nasional. Yang terakhir yaitu sebagai alat kontrol sosial. Nah, di secara khususnya apa sih adanya itu? Secara khusus itu ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga yaitu mempelajari bahasa kuno dan mengeksploitasi iptek. Setelah kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia, kita lanjut menuju tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, jika tadi fungsi bahasa Indonesia ada dua, sama juga dengan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional, yang kedua yaitu sebagai bahasa negara atau resmi. Nah, sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama pastinya lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Nah, yang keempat yaitu alat perhubungan antar budaya daerah. Nah, yang untuk sebagai bahasa negaranya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, yaitu alat pengembang kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu tentang eksistensi bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia selain dipengaruhi kekonsistenan penggunaannya, juga didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru.
Nah, bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal karena bahasa Indonesia memiliki sifat terbuka dan demokratis. Perkembangan yang terjadi sekarang dan yang datang tidak hanya menyangkut masalah struktur dan bahasa, tetapi lebih jauh mengungkapkan permasalahan manusia baru yang dialami manusia di dalam sebuah proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi itu yaitu tantangan internal berupa pengaruh negatif bahasa daerah berupa kosakata, pembentukan kata dan struktur kalimat. Tantangan eksternalnya yaitu berupa masuknya kosakata tanpa proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat bahasa Inggris. Nah, teman-teman semua, dari yang saya presentasikan, yang saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini, di mana kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan daerah. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi memiliki dua faktor ya teman-teman semua, yaitu faktor eksternal dan internal. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi milenial, sebagai penerus bangsa, kita dapat melestarikan bahasa Indonesia dengan baik, bahwa itu adalah tanda kita mencintai tanah air kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.